Pemirsa, menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate atau TFR Indonesia terus menurun dalam 50 tahun terakhir. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada 1971, angka kelahiran total atau TFR nasional masih 5,61. Artinya ketika itu rata-rata perempuan melahirkan antara 5 sampai 6 orang anak dalam masa subur. Kemudian angkanya berangsur-angsur menyusut hingga mencapai 2,18 pada 2020 yang merupakan rekor terendah baru. Pemirsa, menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Hasto Wardoyo, penyusutan angka kelahiran ini salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan alat kontrasepsi. Sejak tahun 2017 belum pernah angka MCPR atau pemakaian kontrasepsi modern mencapai angka 59. Waktu pandemi hanya turun sedikit dari 57,9 menjadi 57 dan sekarang menjadi 59,4. Pemirsa, angka kelahiran total di Indonesia terus menurun dalam 50 tahun terakhir. Apakah dengan kondisi itu Indonesia harus waspada terhadap resesi seks yang terjadi seperti di negara Jepang? Untuk membahas hal itu kita sudah terhubung dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan juga pemerhati sosial Devi Rahmawati. Selamat pagi Pak Hasto dan juga Mbak Devi. Saya mau ke Pak Hasto terlebih dahulu. Pak Hasto, mungkin bisa Anda jelaskan terkait dengan data TFR Indonesia ini terus menurun dalam 50 tahun terakhir. Titik turun yang signifikan itu di tahun berapa? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penurunan total fertility rate itu kan terjadi terutama sebelum tahun 2020 itu sangat signifikan ya, dan baru agak melandai di tahun 2020 sampai 2010 agak landai gitu ya. Kemudian setelah itu turun lagi ya, sampai sekarang itu menjadi 2,18 seperti tadi yang disampaikan di depan. Jadi hari ini rata-rata perempuan melahirkan 2,18, sedangkan dulu tahun 70-an rata-rata perempuan itu melahirkan ya sekitar 5,6 lah. Banyak yang anaknya sampai 7,8 dan seterusnya, karena itu rata-rata, dan banyak juga yang tidak punya anak atau anaknya sedikit. Ya, saya kira itu sekali lagi ini rata-rata. Ya. Baik, jadi itu sebenarnya rata-rata ya Pak Hasto ya. Coba kita tanya ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau seandainya kita lihat kondisi hari ini, fenomenanya, kemudian ada penurunan angkanya dari tahun 1971 sampai 2020, sekarang 2024. Menurut Anda, apakah ini sebenarnya dekat dengan yang bisa dikategorikan sebagai resesi seks, Mbak? Ya, kalau berdasarkan angka, sebenarnya kita belum bisa mengatakan bahwa kita mengalami resesi seks. Istilah itu sendiri kan suatu istilah yang memang populer di media. Tapi penelitian tentang hal tersebut juga kan baru ada juga di Amerika 2021. Tapi dalam perspektif sosial yang memang perlu diwaspadai adalah perubahan perilakunya akibat kehadiran teknologi. Ini yang kemudian mendorong generasi-generasi muda, khususnya generasi Z yang usianya sekarang 10 sampai 25 tahunan, itu memang karena mereka terlalu terpikat dengan digital, itu membuat potensi keaktifan seksual mereka juga berkurang karena lebih milih bermain gadget gitu ya. Yang kedua, kemudian tingkat kesepian mereka juga sangat tinggi di seluruh dunia gitu ya, karena lagi-lagi karena gadgetnya. Jadi ketidakmampuan mereka untuk membangun hubungan sosial hingga hubungan romantis ini yang mendorong mereka juga berpotensi untuk tidak memiliki pasangan yang betulan gitu ya. Karena kalau bicara pasangan tidak betulannya, justru terjadi generasi muda ini punya pasangan bisa sampai 2, 3 dan seterusnya, karena sangat mudah mencari teman baru dengan kehadiran digital tadi. Yang ini yang perlu kita waspadai. Jadi kalau bicara resesi seks secara angka, izin setahu saya memang kita masih dalam kondisi yang seimbang lah antara yang lahir dengan yang mendahului dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan tren saat ini Mbak Devi, ada child free, kemudian juga ada menunda pernikahan, ini juga mempengaruhi tidak?
Nah itu yang berbahaya justru pola perilaku tadi yang didorong oleh tsunami informasi yang membuat generasi muda ini akhirnya kebingungan sendiri. Itu satu. Lalu yang kedua, banyaknya informasi tadi itu tidak dibarengi misalnya juga dengan dibarengi juga dengan pergeseran nilai-nilai bahwa arti penting keluarga gitu ya, arti penting kebersamaan dan sebagainya, serta ditambah memang ekonomi dunia yang juga tidak baik-baik saja akibat masih ekor dari pandemi dan perang dan sebagainya. Ini membuat kemudian generasi baru ini semakin berpikir ulang untuk memiliki pasangan yang resmi, kemudian menikah, punya anak, kan begitu. Nah ini yang menjadi problem utamanya sebenarnya. Baik. Pak Hasto, kalau seandainya tadi sempat disinggung soal pergeseran nilai sampai akhirnya ada tren child free, tidak mau menikah. Nah dengan kondisi-kondisi seperti ini, bagaimana pemerintah sebenarnya harus menanggapi fenomena ini, Pak Hasto? Ya, kalau data ini ya, kita bicara data secara real ya. 10 tahun yang lalu, ya katakanlah ya 10 tahun lebih lah, 2010 katakanlah begitu. Rata-rata pernikahan itu 2,2 juta setahun ya, kurang lebih ya. Kemudian hari ini rata-rata setahun antara 1,5 sampai 1,7 juta per tahun. Sedangkan populasi penduduk yang usia nikah kita bandingkan misalkan antara tahun 2010 dengan tahun sekarang, itu lebih banyak tahun sekarang. Populasi penduduk usia nikah tahun sekarang. Saya bicara usia nikah itu ya usia antara 20 sampai 35 lah. Karena ideal orang menikah di usia 20 sampai 35, kalau kurang 20 itu terlalu muda, kalau lebih dari 35 itu terlalu tua. Nah, karena ideal hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kalau kita bandingkan seperti itu, maka terjadi penurunan pernikahan. Ya. Tetapi kalau kita lihat jumlah yang hamil dan melahirkan setelah dia nikah, maka masih menunjukkan angka bahwa 80% yang nikah itu hamil di tahun pertama. Ini menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia masih berorientasi pada prokreasi, untuk mengkreasi, mereproduksi dan membuat keturunan ya. Beda dengan di negara lain, ada nikah itu kadang-kadang untuk rekreasi, artinya hanya untuk menikmati kehidupan seksual aja, atau juga ada yang hanya untuk security, jadi untuk mendapatkan suatu perlindungan seorang perempuan dari laki-laki. Kalau kita lihat dari data itu, maka keinginan untuk ingin punya anak masih cukup tinggi, tetapi pernikahan memang ada suatu penurunan. Tetapi yang perlu kita lihat sekarang ini adalah bahwa rata-rata perempuan hamil dan melahirkan memang turun secara signifikan, dan di beberapa kota itu sudah kurang dari 2, sedangkan titik kritisnya adalah 2,1. Jadi suatu bangsa atau suatu warga atau suatu populasi itu akan mengalami penurunan populasinya atau akan tetap bertahan atau meningkat, itu cut off point-nya adalah angka 2,1, total fertility rate 2,1. Karena angka 2,1 ini cukup sakral ya. Kalau kurang dari 2,1 itu belum tentu setiap perempuan akan dilanjutkan rata-rata sekali lagi ya oleh perempuan generasi berikutnya. Tetapi kalau 2,1 atau lebih sedikit, maka insya Allah lah setiap perempuan itu akan rata-rata akan melahirkan atau akan diteruskan oleh perempuan satu berikutnya pada tahun-tahun berikutnya itu. Ini angka 2,1 itu angka yang sakral, hitungan secara akademik, secara statistik. Memang tidak mudah kadang-kadang menjelaskan kepada masyarakat itu secara awam gitu. Jadi hati-hatinya di situ kalau menurut saya. Ya. Pak Hasto, jadi angka 2,1 untuk hari ini di Indonesia sebenarnya tidak masalah atau perlu ditingkatkan? Oh, ini perlu diwaspadai gitu ya, perlu diwaspadai. Karena angka 2,1 sekali lagi adalah angka sakral sebagai cut off point. Jadi jangan sampai nanti kita itu terus menerus turun di bawah 2,1 sampai 1, kan beberapa kota sudah seperti DKI itu 1,8, kemudian Jawa Timur sudah 1,9, Yogyakarta sudah 1,9, itu Bali sudah 1,8 begitu. Nah ini angka 2,1 itu
dipertahankan kalau menurut saya. Jangan terlalu turun, tapi juga jangan naik gitu. Kalau naik kan jumlah anaknya terlalu besar gitu. Tapi kalau turun juga nanti kita bonus demografi kita akan cepat menutup kalau anaknya jumlah total fertility rate-nya itu kurang dari 2,1, maka bonus demografi akan cepat menutup. Tetapi kalau dipertahankan 2,1 atau lebih sedikit, itu bonus demografinya agak memanjang. Ya sebetulnya dalam hati saya ya, kita berharap bahwa bonus demografi itu jangan cepat menutup sebetulnya, karena kita belum terlalu siap. Pendidikan kita masih cukup rendah, IQ kita juga rendah, produktivitas kita masih rendah itu. Saya khawatir kalau bonusnya menutup tetapi kita belum sejahtera, jadi growing old before growing rich, itu yang ya kita khawatirkan. Menua tapi belum kaya, ya itu. Baik. Jangan sampai di bawah 2,1 ya kalau gitu ya. Saya mau ke Mbak Devi biar tidak turun di bawah angka 2,1. Pemahaman apa yang kira-kira perlu diketahui masyarakat agar bisa bereproduksi dan juga mempertahankan keturunan lebih dari 2? Ya, persoalannya gini, yang menarik lagi kalau kaitannya dengan ekonomi adalah ada sebuah tren di seluruh dunia, karena memang perilaku generasi Z di dunia kerja itu juga bergeser luar biasa. Ada statement belakangan ini 1-2 tahun terakhir ini bahwa banyak industri yang lagi memilih mempekerjakan orang yang di usia yang lebih senior dibandingkan Gen Z. Nah, ini kan akan membuat generasi ini semakin tertekan. Ketika mereka tidak memiliki penghasilan, mereka juga tidak stabil secara ekonomi, maka secara mental pun mereka tidak mungkin stabil, gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat fokus untuk berkeluarga itu menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi prioritas. Ini memang seakan-akan menjadi pusaran tanpa ujung gitu persoalan ini, yang memang mudah-mudahan, tapi justru sebenarnya ada potensi titik balik ketika manusia dalam kondisi yang sangat tertekan. Sebenarnya ada potensi untuk mereka kemudian bangkit. Harapannya dengan kondisi yang sulit ini sebenarnya bukan semakin membuat teman-teman muda ini terpuruk, tapi kemudian merubah mereka untuk menjadi jauh lebih kerja keras, membuat mereka menjadi semakin profesional, sehingga apa yang terjadi belakangan ini itu suatu saat di titik tertentu akan berbalik, sehingga kemudian ketika secara ekonomi mereka stabil, emosi juga mereka lebih baik, dan kalau orang sudah fokus bekerja, konsumsi teknologi digitalnya juga biasanya akan lebih menurun, sehingga peluang untuk kembali membuat mereka berpikir ulang untuk menikah itu bisa dipertimbangkan di masa datang. Baik, tapi Mbak Devi, kalau tadi Pak Hasto sudah menyampaikan penilaian Pak Hasto tadi ya dari BKKBN, kalau menurut Anda Mbak Devi, angka 2,1 itu sebenarnya pas tidak di Indonesia dengan kondisi hari ini, kondisi ekonomi yang ada, kondisi sosial yang ada? Ya, kalau kita mempertimbangkan kan agar ada rujukannya, kalau dengan negara lain tentu saja angka tersebut sebenarnya masih membuat kita bernafas lega ya, gitu ya. Artinya jumlah orang yang menikah juga masih banyak, terus yang melahirkan juga alhamdulillah masih banyak gitu. Nah, ini memang yang menjadi mesin penjaga gas dan remnya adalah tentu saja persoalan keyakinan dan sosial, di mana cara pandang sosial kita bahwa keluarga itu penting, itu menjadi salah satu penyeimbang dari tarik menarik pengaruh digital dan tekanan ekonomi tadi. Baik, artinya memang ini masih perlu lagi ya agar diberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa lebih memahami bahwa agar kita bisa memanfaatkan bonus demografi di 2045 nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan juga Pemerhati Sosial Devi Rahmawati. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Hasto, terima kasih Mbak Devi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.